Menulis. Satu tadi menulis itu bisa mengurangi stres secara alami. Tapi kudu enek mentore memang. Aku ora di mentore pernah ganti masalah kan ya bingung karepe dhewe akhirnya. Sesungguhnya menulis bisa mengurangi stres secara alami. Yang kedua bisa meningkatkan pemahaman diri. Menulis versi piye ini. Terus menulis terutama journaling ya atau menulis bebas membuat kita mengenal diri sendiri dengan lebih baik. Jadi ketika kita melihat pikiran dan perasaan dalam bentuk kata-kata, ketika kita melihat pikiran dan perasaan dalam bentuk kata-kata, kita jadi lebih paham tentang apa yang penting bagi diri kita dan bagaimana perasaan kita berkembang dari waktu ke waktu. Ya nulis sih sudah ngerti kan ya kayaknya. Aku baru ini kan menulis disertasi, membantu menulis orang disertasi, menuliskan orang ini kan kasuistik ya. Membantu orang menjadi tahu. Jadi nulis tentang apa itu tema adat sasi di Maluku Tengah. Jadi neng Maluku Tengah itu ono jenenge adat sasi tahu kurang? Urung. Jadi di sana itu ada kepemilikan komunal. Goro, alas, menunggu kan ada waktu di mana ketika ada yang namanya sasi tidak boleh dilakukan pengambilan. Untuk pemenang laut, ya. Iki mangsane sasi. Jadi tidak diizinkan untuk mengambil ikan atau apapun wilayah neng laut. Jadi ketika tidak diizinkan kan juga enak sing ngawasi, enak wong adat sing ngawasi. Apa yang melanggar ya dihukum sanksi, ada beberapa sanksi. Nah di masa itu wong kan juga butuh mangan ya. Jadi wong kene santai-santai. Bon sasi bendino golek duit. Wes nek mongso sasi. Kan beberapa tempat itu mbak nang lahane daerah lah dipetik umpama iki mangsane sasi kelapa ngono ya. Kelapane dhewe iki ora oleh dipetik. Lek wis sasine dibuka. Maka apa yang disaksikan itu boleh dipetik, boleh dibagi, boleh diambil dan itu dibagi bersama. Jadi dengan menulis orang menjadi tahu. Kuwi beda frasa kambek sing kok waca lho. Nek kasusmu itu dengan menulis orang bertambah pengetahuannya. Nek frasa sing kok waca kan dengan menulis orang itu jadi tahu dirinya sendiri. Iya, maksudnya iki lek ngomong anu to, kasus tipe. Jadi kan karek sing ditulis mang bab opo juga tuh. Nek frasa sing kok waca mau ki, kata sing kok kalimat sing kok waca mau ki ya kayak sing tak kocah deh ketika kita menulis keruwetan pikiran kita dan itu tersimpan catatan itu. Ketika kemudian kita baca lagi, kita akan jadi tahu, oh ternyata aku itu orang yang seperti ini. Wong sing gampang mumet karena masalah iki misalnya. Nah, maksudnya urusan lah yang mencatat, menulis, memahami peta emosional diri sendiri, memahami peta pemikiran diri sendiri itu menulis diari. Lah, soal apakah kuwi kan beda apa? Beda kontak ini mengetahui diri karena mengetahui sesuatu di luar. Maksudku ora sah ya itu loh. Jadi dengan menulis kita itu memahami peta pemikiran kita sendiri, memahami peta tingkat emosional kita sendiri. Apakah kemudian setelah itu tulisan ini akan menjadi sebuah produk, menjadi sebuah karya, apakah itu novel, apakah itu cerpen, apakah itu justru pengetahuan baru, itu terserah kita. Ya, tadi aku barusan mendengar kata-kata bijak deh.
sesuatu yang diucapkan akan apa? Tahu ngerti kata-kata bijak. Ngerti. Sesuatu yang kita ucapkan itu akan, apapun yang kita ucapkan itu akan berubah menjadi energi di alam. Bukan itu yang ngomong ke penulisan. Itu betul lah. Apa yang kita ucap akan cepat tadi teh. Aku mau karo kancaku diskusi gue. Apa yang kita ucap itu akan sungai setro. Apa yang terucap akan hilang. Apa yang kita tulis itu abadi. Nah, kalian ngono. Dadi ne pemikiran itu dihasilkan, kata-kata itu dihasilkan atau diucapkan ratusan atau ribuan tahun yang lalu loh, bro. Nah, iya maksud. Kowe aja dadi wong ortodoks. Ya ora. Lah itu kan tetap faktual ngono Mas. Mas kaitannya kan mau enggak bisa no. Kalimat itu tercipta ratusan tahun yang lalu ketika teknologi rekaman itu hanya dalam bentuk tulisan. Itu gak relevan zaman saiki. Jadi zaman biyen Imam Syafi'i, pemimpin mazhab Syafi'i, nek gak nulis kitab, kita nggak akan pernah tahu pemikirannya seperti apa. Mergo gak enek teknologi rekaman, gak enek teknologi audiovisual, video, rekaman dan sebagainya gak enek. Zaman saiki beda wis gak kontekstual untuk zaman kok ucapnya zaman sekarang. Bukan masalah kontekstual ngono. Maksudku ngene, rasa. Persoalan itu hanya diceritakan, itu kan rasa yang diceritakan itu kan harus menguap. Nah, rasa yang ditulis tadi itu kok wacana kan memberi energi, memberi sesuatu, energi atau apa. Lah iya. Kuwi berarti level ortodoks ngono kae. Ortodoks. Iling-iling entah pikiran kalimat apa yang diucapkan itu akan menguap, apa yang ditulis itulah yang akan abadi. Kuikir ratusan tahun yang lalu ketika teknologi audiovisual itu belum ada. Gue aja lali kuwi. Nah, iya aku saiki beda zaman loh. Gue ngerti dari Corbuzier dengan podcastnya. Kamu pernah baca bukunya Deddy Corbuzier? Enggak. Dari 100 orang, tidak ada satupun orang yang pernah baca bukunya Deddy Corbuzier. Tapi orang akan ingat dan kata-kata Deddy Corbuzier itu tetap abadi bahkan dengan ekspresinya. Deddy sing guyu ngono kae, pontos ngono kae. Ngomong dia kan tulisan tapi ide-idenya, ilmu-ilmunya itu abadi zaman sekarang. Jadi kata-kata menguap tulisan abadi wis gak relevan zaman saiki. Makanya kan aku muni zaman sekarang nek kowe arep nulis tapi tulisanmu itu harus biar itu bisa dinikmati oleh banyak orang, biar atau minimal kata-kata ini biar tulisanmu itu bisa dinikmati oleh lebih banyak orang, atau kata dinikmati diganti biar tulisanmu itu bisa membawa manfaat kepada lebih banyak orang. Tulisanmu itu aja berhenti di tulisan itu harus di audiovisualkan. Oh iya, di era ini berarti lah kita dalam tanda kutip memaksakan untuk mentradisikan tulis. Berarti nulis tapi kamu harus memikirkan sebuah cara biar tulisan ini
iso di audiovisualkan. Minimal kok poco dadi ngono lho. Kamu tahu harus bukunya Karena sekarang orang itu lebih nyaman menonton daripada membaca. Tetapi tontonan itu juga hasil dari sebuah tulisan, bahkan film itu pun juga hasil dari sebuah tulisan. Ngelak tak baca nih menarik, itu menarik. Nah, menarik ini guys bare yo. Dia kemak apa tuh mang? Piye ne? Oke. Siji mengurangi stres, kedua mengenali diri, peta pikiran dan bagaimana secara ortodoks seperti yang kamu bilang tadi. Aku pengen sesuatu menulis kayak kartun nulis yang kancane biyen ngono lho. Saya bersama pada anak-anak SD, SMP, SMA untuk menulis surat yang isinya persoalan lingkungan, kemudian surat itu diberikan ke presiden, benar tentang fakta yang ditemukan. Menarik tidak? Gak menarik. Di institusi sekolahmu ngono ya. Jadi neng sekolahmu ngono ada potret persoalan lingkungan enggak? Ada. Apa? Ada. Ono apa bentuknya? Bentuk apa? Persoalannya ini. Persoalannya apa? Apa ya?